Dipaksa nikah bab 7. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dinda masih terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sungguh sekarang otaknya buntut. Alvaro melihat diamnya Dinda, menautkan alis bertanya. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Dinda sekarang. Apa dia setuju atau tidak? Dinda masih dia berpikir apa sekarang ia siap melakukan hubungan yang sudah sewajarnya suami istri lakukan, tapi sekarang usianya masih sangat muda, masih banyak yang ingin ia gapai. Ia takut setelah hamil dan melahirkan, Alvaro tidak mengizinkan ia kuliah meraih apa yang diimpikan sejak dulu. Bagaimana Dinda? Alvaro memegang bahu Dinda, hingga ia kaget dengan sentuhan Alvaro. Dinda bergerak mundur. Kenapa Dinda? Tanya Alvaro. Ada satu syarat, ucap Dinda menatap serius pada Alvaro. Syarat? Syarat apa? Katakan saja. Tatap Alvaro siap mendengar syarat yang diajukan Dinda. Kakak bisa mengambil hak kakak, tapi apapun yang terjadi ke depan jangan pernah meminta saya untuk berhenti kuliah. Kata Dinda. Alvaro mendengar syarat aneh dari Dinda hanya menatap tajam wanita di hadapannya. Dinda tunduk, ia takut dengan tatapan tajam Alvaro. Apa kamu sadar dengan syarat yang kamu berikan? Alvaro sedikit menaikkan nada bicara, hingga Dinda mendengar suara tinggi Alvaro gemetar. Kamu masih punya otak Dinda, kenapa sebelum mengajukan syarat tidak berpikir panjang? Apa kamu tidak berpikir, ke depannya? Bagaimana jika kamu hamil? Apa kamu pikir dengan keadaan kamu hamil tetap kuliah, saya bakal izinkan? Tidak, itu tidak akan pernah. Jadi jangan berharap syarat kamu akan saya setujui. Lantang Alvaro menolak keras dan menatap marah pada pemikiran sempit Dinda. Dinda diam, ia takut menatap Alvaro, mendengar suaranya saja sudah membuat ia ketakutan seperti ini. Bagaimana melihat wajahnya, sudah jelas lebih takut. Lihat saya Dinda, jangan ke bawah, apa kamu kira saya berada di bawah? Perintah Alvaro dengan suara beratnya. Dinda perlahan menaiki wajahnya, dan menatap Alvaro yang marah sungguh menakutkan. Ganti syarat lain, kata Alvaro. Dinda diam, ia tidak tahu harus mengganti apa. Otaknya tak bisa berpikir lagi. Setelah melihat dan mendengar kemarahan Alvaro seperti macam. Kenapa diam? Apa kamu tidak ingin mengganti syaratnya? Pandang Alvaro pada Dinda. Ya sudah diam kamu, saya anggap, ya. Sambung Alvaro. Dinda ingin membantah perkataan Alvaro seenaknya memutuskannya. Tapi entah kenapa mulutnya mendadak kaku. Mengucapkan sepatah kata, rasanya berat. Bersiaplah, malam kita akan segera lakukan. Ucap Alvaro mengingatkan Dinda. Apa? Kaget Dinda, menatap Alvaro. Kenapa? Bukan itu sudah seharusnya, malam pertama untuk pengantin baru. Kenapa harus malam ini? Saya belum siap. Siapkan diri dari sekarang, masih ada beberapa jam sebelum dimulai. Bangun Alvaro berpindah ke sofa. Tapi, Kak, protes Dinda. Jangan membantah saya, apa kamu mau dosa? Ingat dalam ajaran agama kita, dosa menolak ajakan suami, melakukan hubungan yang sudah sewajar dilakukan suami istri pahalanya besar.
Jika menolak akan mendapat dosa. Nasihat Alvaro. Entah kenapa mendadak Alvaro menjadi bijak. Setelah mendapat ceramah dari Dinda, ia merasa malu. Dan berinisiatif belajar, membuka Google mencari tahu sedikit tentang ajaran agama. Tanpa sengaja ia membuka penelusuran tentang kewajiban suami istri. Rasa penasaran membawa ia membaca penjelasan tersebut, hingga ia mengingat jelas dan bisa berkata bijak. Dinda mendengar perkataan Alvaro benar semua, bingung dari mana Alvaro mengetahui ini. Bukannya tadi Alvaro berkata tidak tahu bacaan dan gerak-gerik sholat. Alvaro tahu apa yang sekarang dipikirkan Dinda saat ini. Sudah, jangan berpikir keras, dari mana saya tahu. Apa kamu yakin ingin menolak? Apa kamu tidak takut dosa? Allah sangat membenci umatnya yang menolak ajakan suami, karena setelah menikah pintu surga wanita bukan ada pada ibunya lagi, tapi pada suami. Kata bijak Alvaro, sekali lagi membuat Dinda yang mendengar bingung. Dari mana Alvaro mengetahui banyak tentang agama? Tapi, Kak, apa saya masih bisa melanjutkan kuliah setelah melahirkan? Tanya Dinda memberanikan diri bertanya. Semua tergantung, bagaimana kamu bisa membagi waktu mengurus anak, jika tidak becus, dengan berat hati harus berhenti kuliah. Jelas Alvaro. Dinda diam mendengar jawaban dari Alvaro tidak sesuai pikirannya. Kakak tenang saja, saya bisa membagi waktu dengan baik. Jadi kakak setujukan saya tetap melanjutkan kuliah hingga selesai. Bujuk Dinda meyakinkan. Alvaro bingung kenapa Dinda terus ngotot untuk kuliah. Sekarang dia sudah menikah bahkan memiliki suami kaya yang tidak akan kekurangan apapun yang diinginkan. Untuk apa kuliah jika akhirnya menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak? Sampai kapanpun ia tidak akan mengizinkan istrinya bekerja, jadi kuliah hanya buang waktu bagi Alvaro. Kenapa kamu sangat ngotot untuk kuliah? Tanya penasaran Alvaro. Tidak, saya hanya ingin saja. Jawab Dinda ragu mengatakan apa alasannya ingin kuliah, ia yakin akan menjadi panjang. Kamu serius dengan perkataan kamu barusan? Tanya Alvaro kurang yakin dengan jawaban Dinda. Iya, benar. Baiklah, saya akan coba percaya. Alvaro yakin percuma dipaksa jika ujungnya juga bakal sama tidak jujur. Waktu terus berputar tanpa bisa dihentikan, ingin sekali saat ini Dinda menghentikan waktu. Namun apa dayanya, jika semua sudah menjadi hukum alam, tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima. Alvaro sudah menunggu Dinda di kamar, namun sampai saat ini Dinda belum juga keluar dari kamar mandi. Alvaro mondar-mandir gelisah, hingga akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu. Dinda, apa yang kamu lakukan di dalam? Dinda yang diam melamun, kaget mendengar suara Alvaro menyadarkannya. Tidak Kak, ini mau keluar. Jawab Dinda berusaha mengontrol diri. Dinda menyemangati diri menatap kaca kamar mandi. Ayo Dinda, kamu bisa, pasti bisa. Menyemangati diri sendiri. Cekrek. Alvaro melihat Dinda berdiri di hadapnya menelan selaiva. Betapa seksi Dinda saat ini menggunakan pakaian pemberian mama sebagai hadiah. Dinda yang dipandang seperti itu oleh Alvaro menjadi risih.
Seumur hidup ia tak pernah dipandang setajam ini oleh pria, karena ia sangat jaga jarak. Mata Alvaro terperangkap melihat suatu tonjokan jelas milik Dinda. Ia pria normal jelas akan bereaksi melihat sesuatu yang menggoda imannya. Alvaro berjalan perlahan mendekati Dinda, tanpa pikir panjang langsung mengendong Dinda ala bridal. Dinda kaget, namun tak berani berontak atau menolak. Ia masih ingat jelas amarah Alvaro menolak keras syaratnya tadi. Dinda melingkari kedua tangan pada leher Alvaro. Dengan lembut meletakkan Dinda di kasur, seakan takut jika meletakkan dengan keras bisa retak. Setelah sempurna, Alvaro langsung menyerang Dinda. Pertama ia meluat lembut bibir Dinda, ia akan memberi kesan terbaik untuk Dinda. Dinda yang baru merasakan diam tanpa membalas, ia tidak tahu harus melakukan apa. Ingin bertanya bibir tak bisa berkata, Alvaro tidak memberi jeda untuknya berucap. Dinda yang diam menikmati merasa sedikit nikmat dengan permainan bibir yang diberikan Alvaro.